Baik, bismillahirrahmanirrahim. Halo teman sekalian, alhamdulillah jumpa kembali bersama saya di pembahasan soal UKK UDS Prima ya. Ini paket 1, 2, 3 sama soalnya ya. Nah, di sini kita masuk ke bagian adjustment, ya. Video yang pertama kedua sudah kita selesaikan dan kemarin sampai di sini ya. Sampai di neraca trial balance ini per 31 Desember. Sekarang kita mulai mengerjakan untuk adjustment. Oke, soalnya sudah saya share di video pertama dan juga formnya. Yang pertama adalah ada diterima rekening koran dari bank atas perusahaan dagang ya, sebagai berikut. Revenue 1,2, kemudian ada bank service charge Rp320. Oke ya, semoga ini manfaat untuk teman sekalian dalam mempersiapkan UKK ya. Oke, jurnalnya adalah ini 01 tanggal 30 01 BM, kemudian cash in bank bank service charge pada interest revenue ya. Ini nilainya adalah, sebentar saya kecilkan dulu, 1.200.000. Kemudian di sini 320 ya. Berarti cash in banknya adalah ini kurangan ini ya. Oke, Rp880. Kemudian referensinya kita bisa tulis dengan rumus sederhana ini ya, indeks. Teman-teman juga bisa pakai rumus lainnya untuk memudahkan dalam link ini. Sebelum kita rumus kita nanti ngambil dari sini ya. Jadi teman-teman, ini saya kasih nama dulu biar lebih nggak kelihatan banyak rumusnya. Teman-teman blok dulu seperti ini caranya. Blok dulu sampai di sini. Sampai di sini ya. Kemudian dari sini ini cash in bank sampai sini, tapi yang kodenya aja. Kemudian klik kanan. Kemudian define name. Misalkan kita kasih nama nomor gitu ya, nomor ya, kita kasih nomor saja. Kemudian yang sebelah sini kita blok lagi, kita kasih nama di sini, misalkan namanya adalah akun gitu ya, akun. Tadi kan nomor, sekarang akun. Oke, sekarang kita ke sini lagi. Oke, kita masukkan rumusnya indeks kurung buka. Kita dari sini ya, kita blok tadi lagi, maka namanya akan menjadi tadi ya. Oke, setelah itu tadi namanya nomor ya, ini udah nomor. Kemudian kita tekan F4. Nah, seperti ini. Setelah tekan F4 titik koma teman-teman ya. Kemudian ketikkan match ya, ini MATCH, kemudian kurung buka lagi, kita klik yang ini. Oke ya, klik yang ini nih, yang F berapa nih, F7 ya kalau di saya. Kemudian titik koma lagi, kemudian di blok dari sini lagi, dari cash in bank ya, tadi namanya akun ya, otomatis. Kemudian kita tekan F4 ya teman-teman ya. Kemudian titik koma, kemudian tulis 0 ya, 0 untuk memastikan nggak salah, 0. Kemudian kurung tutup 2 kali. Silahkan dicek dulu seperti ini. Indeks nomor tadi dari upload tadi ya. Terus kita enter. Oke ya, di sini sudah. Oke, sudah teman-teman ya. Tinggal kita tarik. Nah, yang di sini karena kita beda kolom. Ini tadi kan kolomnya F8 ya. Yang sebelah sini kita ganti kolomnya menjadi G. Ini kita ganti teman-teman di ini ya. Klik di sini. Ya. Kolom kita ganti, saya ulang lagi. Kita ganti ini menjadi kolom ini, thread gitu ya. Oke.
Jurnal yang pertama seperti ini beserta rumusnya. Teman-teman, rumus ini relatif ya, bisa gunakan cara yang saya seperti ini, atau teman-teman pakai lain juga boleh ya. Atau mungkin di sekolahnya nggak disuruh pakai rumus ya, silakan saja. Itu tergantung dengan asesor yang menguji di tempat teman-teman UKK ya. Oke, dokumen yang kedua adalah BKK 02. Ini 02 BM, sorry bukan BKK ya, BM. Jurnalnya di sini adalah lakukan penyesuaian terhadap yang pertama saldo perlengkapan. Saldo perlengkapan diketahui per 31 November itu adalah nilainya di sini berapa nih? 13.600.000. Sementara di sini ada keterangan tersisa 7.700.000. Berarti ada pemakaian 13,6 dikurangin 7,7 sama dengan berapa? 5.900.000 ya. 5.900.000. Satu dulu biar ngomong masih diinin ya. Oke, seperti ini teman-teman ya. Nah, debitnya apa? Debitnya adalah beban perlengkapan toko ya, yaitu ini office supplies expense pada office supplies ya, pada office supplies. Office supplies. Nah, ini dia. Oke. Nomor akunnya ini tinggal kita copy saja di sini, nanti rumusnya otomatis. Nah, kita copy seperti ini. Oke, yang kredit juga sama, kita ambil dari kredit. Oke. Seperti ini teman-teman ya. Untuk rumusnya ya. Kemudian yang kedua ini ada jurnal, yaitu beban asuransi bulan Desember sebesar 1 juta rupiah. Berarti di sini adalah masuknya beban asuransi pada asuransi di biaya muka. Asuransi kita lihat insurance expense ya, pada asuransi di biaya muka atau prepaid insurance ya, prepaid insurance. Nilainya berapa di sini? Nilainya adalah 1 juta. Oke ya, 1 juta rupiah kita samakan tadi udah. Kemudian nomor akunnya kita copy juga di sini. Oke, kita paste, boleh juga langsung paste atau rumus seperti ini ya teman-teman. Yang kredit juga sama, kita copy, kita pastekan seperti ini biar nggak salah rumus. Oke ya. Oke, kemudian berikutnya adalah yang ketiga, beban sewa bulan Desember 2 juta rupiah. Berarti masuk ke beban sewa. Beban sewa itu adalah rent expense ya, rent expense. Kemudian pada prepaid rent ya, prepaid rent ini dia. Oke. Nilainya berapa? 2 juta rupiah. Oke, ini sama, tinggal kita copy saja teman-teman. Kita kopikan, kita pastekan seperti ini, nanti dia akan otomatis ya. Ini kita pastekan, baik ya, kan sendiri otomatis. Yang ketiga adalah yang keempat ya, 1, 2, 3, 4 cadangan kerugian piutang sebesar 2% dari seluruh piutang. Jadi kita cek dulu di neraca ini. Nilai account receivable-nya adalah 306 ya. Ini kita hitung dulu teman-teman, terus saya hitung juga. Saya coba hitung di sini aja ya biar lebih jelas. Nah, di sini kita hitung nilainya adalah 2% ya, 2% dikali dengan ini tadi. Ini tadi. Kemudian saya kasih kurung dulu ya. Kita kasih kurung dulu. Kemudian saya ulang lagi, 2% dikali dengan account receivable dikurangi dengan allowance, dikurangi ini ya, ketemulah angka 3.630.160. Nah, segini ya. Ini kita buat jurnal, yaitu bad debit expense pada allowance ya. Kita tulis dulu bad debit ini, bad debit expense pada allowance. Oke.
Di sini akunnya BDebet adalah ini dia, pada allowance ya, pada allowance karena dia kredit saldonya maka dia ngurangin hasil perhitungan tadi ya. Allowance. Baik. Oke, seperti ini. Rumusnya tinggal kita klik saja salah satu aja dari sini atau dari atas juga boleh. Kita kopikan. Oke, yang kredit juga kita kopikan di sini. Oke. 3.630. Oke. 02 BM selesai, kita masuk ke 03 BM. 03 BM. 03 BM. Di sini beban penghisutan untuk vehicle dan equipment masing-masing 2,5 dan 1 juta. Jadi kita masukkan di sini beban penghisutan mobil depreciation ini ya, pada akumulasi depresiasi. Oke, seperti ini ya. Nilainya adalah 2.500.000. Baik. Ini kemudian kita kopikan saja teman-teman. Kita kopikan saja. Oke, kemudian ini dari sini. Oke. Yang berikutnya adalah penyusutan peralatan. Kita ambil dari di sini depreciation expense equipment. Di sini berarti akumulasi ya. Akumulasinya kita ambil ini. Oke, ini vehicle, ini akumulasi peralatan betul ya. Nilainya berapa? 1 juta. 1 juta rupiah. Baik, kemudian nomor akunnya ini kita copy saja. Oke ya, bisa mendengar ini 1 juta rupiah. Oke, 03 BM udah selesai. Kita masuk ke 04 BM. Bismillah. Baik, kemudian untuk yang 04 BK ya, 04 BM, sorry bukan BK. Ini adalah gaji karyawan akan dibayar 2 Januari. Artinya ini adalah masuk ke beban ya, beban gaji pada hutang. Kita tulis beban gaji. Oke, kemudian ini di kreditnya adalah accrued expense ya. Jadi 1, 2, 3 ini semuanya accrued expense. Kita bisa gabungkan teman-teman. Nah, ini kita tulis dulu di sini listrik ya, listrik dan ini yaitu sama 600 plus 420 ya, berarti 1.020.000. Ini aja biar enak. Di sini totalnya adalah ini ditambah dengan ini, masuk ke accrued expense. Oke, nomor akunnya kita bisa kopikan saja. Untuk yang di sini, oke seperti ini teman-teman ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah penyesuaian untuk laporan pajak ya, untuk konversi pajak menggunakan pajak PP 255 tahun 22, yaitu 0,5% dari peredaran bruto bulan Desember ya. Ini yang diminta adalah bulan Desember, bukan setahun ya. Nah teman-teman, peredaran bruto dari mana? Ini saya kasih note di sini ya, peredaran bruto biar bisa jelas juga. Peredaran bruto ini catatan saya teman-teman ya. Ini nanti diambil dari sales
sales dikurangi dengan retur saja ya. Jadi sales kurangi retur ya. Ini di sini nanti akunnya masuk ke beban pajak ya. Beban pajak saya tulis dulu akunnya, beban pajak dulu biar lebih enak teman-teman. Beban pajak mana nih? Ini pada hutang pajak ya. Di sini pada income tax payable, pada income tax payable. Oke. Nah, ini sales ulang atur ini nanti dikali dengan 0,5%. Baik. Kita kopikan dulu ini biar nanti teman-teman. Oke. Kita ambil dari jurnal teman-teman ya, dari jurnal atau dari buku besar juga bisa. Oke, kita ambil saja dari buku besar ya, buku besar. Di sini untuk akun sales, kalau di sini ini kan setahun ya, jadi kita ngambilnya yang cukup yang dari jurnal ya, karena ini kan diminta Desember tok. Jadi kita kalau sini kan rekap dari setahun ya. Jadi kita ke sini teman-teman, ke jurnal, ke sales ya, ke sales ya. Saya ulangi lagi, kita masukkan data ini ya. Oke, ini data rumus, yaitu ini saya kasih kurung untuk buka dulu. Salesnya di sini totalnya adalah ini dia 398 ini ya, 398 ini ya, ini kemudian ditambah dengan penjualan yang ada di sini, yaitu akunnya adalah ini ya, ini 41101, ini 41101 ini ya, tambah ini. Oke, ini rumusnya. Kemudian kita kurung tutup. Ini di sini teman-teman rumusnya. Kita kurangin dengan retur. Retur itu adanya di general journal. Nah, retur ini ya 4793, akunnya adalah 41102 ini. Oke, seperti ini teman-teman ya. Kita enter ya. Nah, hasil seperti ini adalah belum dikali dengan ini ya, belum dikali dengan 0,5%. Jadi ini rumus ini kita sempurnakan lagi, kita kurung tutup lagi, kemudian dikali dengan 0,5%. Oke, jelas teman ya, dikali 0,5%, hasilnya adalah ini ya. Seorang lagi teman-teman, dihitung dari mana, total penjualan dikurangi retur dikali dengan 0,5%. Baik, ini untuk jurnal income tax pada income tax payable. Kemudian teman-teman sekalian, ini nanti juga setelah ini kita harus masukkan dulu ke dalam buku besar ya. Nah, di sini karena akunnya ini nggak ada yang sama teman-teman ya, jadi beda semuanya. Saya nggak buat rekapitulasi di sini. Kita langsung tarik di sini ke dalam buku besar. Nah, dari atas ini dulu ya, kita masuk ke buku besar. Dari paling atas, Cashin Bank, kita kasih namanya AJP ya. Di sini debit ya, debitnya nilainya adalah ini 880. Oke, kemudian yang kedua bank service charge ya. Tadi harusnya kita baru masukkan nomor ini ya, tapi nggak apa-apa, sudah kita masukkan di awal nomor akunnya. Kemudian bank service charge ya 320. Ini AJP, bank service charge 320 ya. Rumusnya tinggal kita, ini belum dirumuskan ya. Ini oke segini. Kemudian interest revenue 1.200.000 ya, nomornya 81101.
Ini tanggal 31 ya, tadi takut belum tulis. AJP ini nilainya adalah kredit ya, kredit 1.200.000. Nah, saldonya kita tuliskan ini ditambah dengan ini ya, dikurangin dengan ini kalau ada 6.200.000 rupiah. Kemudian berikutnya adalah office supplies expense ya, sama dengan tadi teman-teman, dimasukkan 61102 ini tanggal 31. Kemudian di sini AJP ya, AJP di sini adalah 5.900.000 ya. Rumusnya kita kopikan saja di sini rumusnya. Oke, total akhirnya adalah 9.200.000 ya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk office supplies ya. Di sini ada pengurangan. Office supplies itu ada di atas posisinya. Oke, office supplies kredit 5.900.000. Sini AJP ya. AJP 5.900.000. Baik, rumusnya berarti ini ditambah debit kalau ada, dikurangi dengan kredit. Oke, seperti ini. Jadi saldonya menjadi 7.700.000. Kemudian yang berikutnya adalah insurance expense, sama dengan tadi ya. Insurance expense AJP insurance expense-nya 1 juta rupiah ya. Ini insurance expense, rumusnya karena belum dibuatkan rumus, ini ditambah dengan ini, dikurangin ini. Oke ya, 23 juta rupiah pada prepaid insurance teman-teman. Pada prepaid insurance ini 31 AJP ya, ini kredit 1 juta rupiah. Oke, rumusnya ini kita kopikan saja, saldonya menjadi 23 juta rupiah. Kemudian berikutnya adalah rent expense ya. Rent expense ini dimasukkan ya pada prepaid rent. Oke, rumusnya kita copy saja. Debit pada allowance 3630 ya. Oke, bad debit pada allowance ya. Bad debit AJP ini rumusnya kita copy saja pada allowance ya. Oke, rumusnya kita copy saja dari ini atau kita taruh saja. Ini sama dengan ini ditambah dengan ini dikurangin ini ya. Sorry,
Oke, kemudian yang berikutnya adalah depreciation expense vehicle ya, dan equipment kita masukkan langsung dua-duanya. Oke, kita sedikit perlebar dulu biar lebih enak. Depreciation expense ini ya, akumulasi vehicle sama equipment kita masukkan ke sini teman-teman ya. Ini tadi udah saya masukkan biar lebih cepat. Ini untuk yang tadi akumulasi ya, 2.500.000 untuk vehicle ya, dari sini nih tadi. Kemudian yang kedua adalah akumulasi ini ya, untuk peralatan dari sini sumbernya. Kemudian berikutnya adalah baik income tax payable, ini kita taruh di sheet yang bawah saja ya, biar nanti ngelingnya biar sesuai. Ini kita hapus, ini tetap balance walaupun nggak ada saldo awalnya. Tadi beban depresiasi ya, ini dia 2,5, kemudian ini 1 juta rupiah ya. Kemudian waste salaries, internet sama accrued expense sama teman-teman ya, kita masukkan juga senilai dengan ini 1610 ini waste and salaries ini ya, 16 juta total menjadi 64 ya. Rumusnya sama dengan tadi yang depan kita bahas. Kemudian internet and water ya, 61108 udah kita masukkan juga. Nah, ini dia ACP 1.020.000 rupiah, saldonya menjadi 12.620. Oke, kemudian accrued expense ya, 17.020.000 rupiah, ini bagian atas. Nah, ini dia accrued expense, ini ACP 17.020.000, saldonya menjadi ini ya. Rumusnya sama dengan tadi yang sudah kita tuliskan di awal ya. Oke, yang terakhir adalah income tax expense sama income tax payable, kita pindahkan 1.991 ya. Income tax payable ini barusan sudah. Kemudian yang debitnya adalah income tax expense ya, income tax expense nilainya adalah menjadi sebesar ini 14 juta. Sebelum masukkan ya, ini kita masukkan dulu income tax expense ACP kayak 16.968.345. Baik, sampai di sini teman-teman untuk ACP selesai. Kita masuk ke berikutnya adalah neraca lacur ya. Baik, kita mulai neraca lacur ya. Ini formnya bang masih kosong teman-teman ya. Sekali lagi tergantung dengan sekolah yang menguji. Kalau masih kosong kita mulai dari sini. Kalau udah terisi di sini ya teman-teman lanjut ke sini nanti ya. Oke, di sini karena datanya sama diambil dari trial balance ya, kita bisa langsung saja copy paste dari sini teman-teman. Tinggal kita tarik datanya ya seperti ini. Karena ini persis sama, nggak ada yang beda teman-teman, jadi kita tinggal menarik seperti ini. Ini adalah cara yang paling sederhana, bisa tidak pakai rumus khusus ya. Oke, kemudian ini debitnya juga sama. Baik, setelah nama dan nomor akun sudah kita masukkan, sudah kita pindahkan, kita sekarang ke memindahkan neraca saldo ya. Ini kita pakai cara yang sederhana saja teman-teman, biar gampang. Intinya dari saldo ini kita pindahkan ke sini gitu ya. Teman-teman bisa dilingkan seperti ini secara sederhana aja. Saya pakai yang langsung sama dengan saja dari sini ya, seperti itu. Kemudian kita tarik. Oke ya, sudah seperti ini. Tinggal klik 2 kali di sini. Nah, seperti ini ya, klik 2 kali sudah memunculkan sampai ke bawah. Totalnya adalah 4.400.000
479 ya, 138 sudah sesuai dengan di sini ya. Oke, kemudian untuk AJP kita akan gunakan sum if ya, tapi sebelum ke sini kita akan kasih nama dulu di sebelah sini. Ini AJP nya kita masukkan. Oke teman-teman, kita akan gunakan nomor akun di sini. Nomor akun ini kita blok ya, kita blok sampai di sini. Kemudian di klik kanan, masih di blok ya, klik kanan, define name nya kita kasih misalkan nomor akun gitu ya, kita oke. Kemudian untuk yang debit, saldo debit kita blok juga kayak tadi. Oke ya, misalkan kita kasih nama, define name nya adalah debit gitu ya, atau ini udah debit ya. Oke, debit AJP misalkan ya. Oke, seperti ini. Yang ini juga sama, kita kasih nama juga dari atas, kita blok dulu, kita blok sampai ke sini, masih di blok teman-teman ya. Kita define name, kita kasih nama kredit AJP seperti ini ya. Oke, sekarang kita kembali ke neraca lajur. Kita gunakan rumus sama dengan sum if kurung buka ya. Tadi kita mengambil nomor akun ya, nomor akun ini dia. Kemudian kriterianya kita titik koma dulu, kan saya nggak bisa diklik ini, titik koma. Kriterianya kita ambil dari sini nih, kode ini nih. Nah ini nomor akun thread seperti ini ya, titik koma lagi. Kemudian untuk yang pertama kita akan ambil debit, jadi kita ambil debit ini tadi, debit AJP yang sudah kita kasih nama. Kemudian kurung tutup, kita enter. Baik, yang kredit sama ya, sum if kurung buka, ranknya kita ambil yang tadi itu dari nomor akun. Oke, kemudian titik koma, saya nggak bisa ngeklik kriteria jadi saya titik koma ya, kalau bisa diklik, klik aja nih. Sama tadi ya, kita ambil dari sini, dari kode akun atau nomor akun, kemudian titik koma lagi, kemudian kita pilih yang kredit. Nah tadi ini ya, kurung tutup. Oke, seperti ini teman-teman, tinggal di enter. Baik, setelah rumus kita buat, tinggal kita klik seperti ini teman-teman. Ini yang kanan pojok bawah ini kita klik 2 kali, tanda plus ini ya, 2 kali klik. Nah, dia akan langsung memasukkan hasilnya ya, 36241,880 ya, sesuai yang di sini ya. Terus ini nolnya kita hilangkan dulu biar nggak ada. Oh yang sebelah sini ya. Kemudian masuk ke bagian NSD, kita akan gunakan fungsi if ya, logika ya. Jika ini neraca saldo ini, sorry ini kurung bukanya 2 kali, jika neraca saldo ini sebelum penyesuaian ditambah dengan neraca saldo AJP ini lebih besar dari ya, lebih besar dari neraca saldo kredit sebelum penyesuaian ditambah dengan AJP ya, maka titik koma ya, maka hitung ya, hitung value if nya ini ditambah dengan debit AJP dikurangin dengan saldo sebelum AJP dikurangin dengan kredit AJP ya, kurung tutup. Kemudian titik koma lagi, kemudian biarkan nanti saldonya juga ada angka 0 yang nggak isi. Oke, seperti ini teman-teman, silahkan diikutin. Kemudian kurung tutup. Oke, seperti ini rumusnya.
Oke ya, setelah itu kita enter. Baik, kemudian yang bagian kredit sama ya, pakai fungsi logika if kurung buka. Baik, jika saldo ini kurungnya 2 kali ya, kredit ditambah dengan saldo kredit AJP itu lebih besar dari saldo di debit atau saldo, kurung buka dulu ya, ini ditambah dengan debit AJP kurung tutup, maka hitunglah dengan cara kurung buka. Oke, jumlah kredit ini ditambah dengan kredit di AJP dikurangin dengan debit di neraca saldo dikurangin dengan debit di AJP ya, kurung tutup. Kemudian nanti biarkan sama kayak tadi ya, 0 kemudian kurung tutup. Oke teman-teman, ya seperti ini. Silahkan kalau sudah kita enter. Oke, seperti ini. Nah, hasilnya kita blok seperti ini, kemudian kanan bawah seperti ini ya, kita klik 2 kali. Oke, langsung memunculkan hasil perhitungannya ya, sampai ke bawah-bawah. Oke ya, ini karena gede jadi dia nggak kelihatan. Oke, ini ada koma 1, saya betulkan dulu ya teman-teman di sini biar nanti nggak ada yang berubah lagi. Oke ya, oke, tadi kita kecilin hurufnya. Baik, kemudian untuk yang ke sisi rugi laba ya, bagian rugi laba kita lanjutkan. Baik, rugi laba ini adalah akun-akun pendapatan dan beban ya, atau kita ambil nanti dari kelompok akun yang di sini nih, dari sini mulainya ya. Jadi hasil dari sini ini kita pindahkan ke dalam kolom-kolom di sini. Oke, kita akan menggunakan rumus if left ya, logical test lagi. Baik, kita ulang ya. Jika ini kita pakai terus logika if left, jika ini ya kode yang di sini ini baris angka pertamanya, angka pertama untuk ini ya, 1 2 yang sebelah kiri ini angka pertama ini. Jika angka pertamanya kurung tutup dulu lebih dari atau sama dengan 4, kita pakai petik 2 4 ya. Maksudnya begini ya, jika kode ini yang paling depan untuk angkanya itu 4 atau ke atas, berarti dia masuk ke rugi laba ya, debit atau kredit nanti ya. Dan jika di bawah 1, di bawah 4 berarti nanti nggak masuk yang 4 ya, maka biarkan ini debit ya, di debit masuk angkanya. Tapi titik koma ya, jika selain 4 atau di bawah 4 maka biarkan nanti 0 ya. Jadi seperti itu. Nanti kalau angka pertama ini dari sini, angka pertama ini ya, yang paling depan ini ya, itu 4 ke atas maka nanti saldonya muncul. Tapi kalau enggak 4 ke atas maka biarkan 0, kita enter seperti ini ya. Yang kredit juga sama, jika oke ya, jika kode di sini itu angka pertamanya ya 1, yang pertamanya, jika angka pertamanya masih 1 itu angka pertama itu lebih dari atau sama dengan 4 ya, atau sama dengan 4, maka biarkan yang di sini nih ada saldonya ya, ada saldonya. Kemudian titik koma, jika selain dari angka 4 itu di bawahnya maka biarkan saldonya 0 ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman, yang pertamanya berawal dari 4 ke atas nanti akan muncul saldonya. Jika
di bawah 4 ya, maka nanti akan 0. Kita enter. Baik, kemudian kita blok seperti ini. Kemudian yang ini pojok kanan bawah ini kita klik 2 kali ya, dia akan langsung muncul saldonya. Oke, seperti ini. Jadi dari sini ya akan muncul angkanya. Oke, sehingga langsung memunculkan laba rugi di sini. Oke, ini karena nggak kelihatan. Oke, saya lebarkan sedikit ya. Oke ya. Kemudian yang terakhir, kalau ini mah tinggal dikurangin ya teman-teman ya. Ini adalah 345 ini dikurangi dengan 28 nih rumusnya ya. Kemudian yang terakhir adalah bagian neraca. Bagian neraca ya. Kita split dulu ya, kita split sedikit. Baik, untuk di neraca ya sama dengan rugi laba tadi, if fungsi logikanya if left ya. Oke, jika kode ini titik koma, angka pertamanya 1 itu angka pertamanya ya, kurung tutup, itu kurang dari atau sama dengan 3 ya, atau sama dengan 3 awalannya ya, kurang dari atau sama dengan 3, maka biarkan dia ada saldonya ya dari sini. Tapi jika selain itu maka biarkan 0 ya, biarkan 0. Oke, sudah seperti itu teman-teman ya. Kita enter. Yang ini sama dengan tadi, fungsi logikanya if left. Oke ya, jika kode ini angka pertamanya itu kurang dari atau sama dengan 3 ya, atau sama dengan 3, jangan lupa dikasih petik 2 ya, 3, maka biarkan saldonya ini muncul ya, atau ada angkanya. Tapi yang selain itu biarkan nanti 0, artinya yang di atas 3 berarti nanti 0, kurung tutup, kita enter. Baik, seperti tadi kita tinggal blok dua-duanya, tinggal klik yang kanan bawah ini 2 kali. Oke, otomatis akan muncul saldo. Oke, kita lebarkan sedikit ya. Baik teman-teman, ini hasilnya ya, hasil akhir untuk neraca lajur ini sudah balance ya. Labanya adalah 575819610 ya. Ini silakan dicek, bisa disamakan saldonya. Oke ya, ini saldonya 4.506.000, 2.881, kemudian 3M, kemudian 1625 ya. Kemudian di sini labanya adalah 575.819,610 ya. Ini tadi komanya masih tersusun, ini tinggal kita rapikan saja teman-teman. Baik, demikian untuk neraca lajur, saya kira tidak ada masalah ya. Silakan jika ditanyakan. Ini video yang ketiga ini cukup dulu di sini, udah agak lama lumayan. Nanti yang terakhir kita akan bahas di laporan keuangan ya, sampai ke penutup. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat belajar, sukses UPK-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.